kurang setuju karena itu bakal menyusahkan orang-orang yang beraktivitas ke sana gitu, seperti belanja atau melakukan pembayaran, atau dia bekerja tapi pembayarannya melalui PayPal. Itu saya kurang setuju. Kalau Kominfo blokir malah buat anak muda jadi terhambat gitu ekonominya. Kalau dari pribadi saya sih saya kurang setuju ya Mbak ya, terkait pemblokiran itu, karena kan yang seperti yang beredar bahwa PayPal ini kan menjadi senjata untuk teman-teman para gamers itu untuk menerima gaji dan segala macam dan pembayaran. Nggak bisa untuk langsung diblokir gitu aja karena akan mengganggu sih ke depannya untuk kegiatan-kegiatan masyarakat gitu. Kalau saya sih kurang setuju sih Mbak sebetulnya, karena itu yang lagi trending gitu loh di zaman sekarang. Patra, ini seneng banget loh, karena di segmen ini kita mempunyai kesempatan yang indah. Kenapa saya bilang indah? Kenapa? Ini justru yang lagi rame diperbincangkan. Yang lagi sering videonya dipotong, di-share di sosial media, beliau ini. Yang tadi ada hashtag itu. Iya. Gimana, deg-degan gak? Saya juga takut salah ngomong. Saya undang aja langsung ya. Sudah bergabung bersama kami di Ngopi, Pak Samuel Abriani Pangerapan, Ditjen Aptika Kominfo. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar Cynthia Patra? Terima kasih sudah diundang. Saya yang terima kasih, karena pastinya Kominfo lagi sibuk banget nih. Bukan Kominfo, Pak Samuel. Oh Samuel beda. Pak, sebelum kita mulai dialog ya, apa kabar itu hashtag apa namanya? Blokir Kominfo. Hashtag blokir Kominfo. Apa kabar Pak? Ya banyak itu hashtagnya. Ada juga meme saya, itu kan bukti bahwa kita negara demokrasi, bahwa pejabat publik itu tidak tidak kebal terhadap kritikan. Nah, selama kritikannya itu membangun ya kita tanggapi. Kalau dia kritikannya tidak mau ya dia boleh ngomong, tapi kan saya juga boleh tidak mendengarkan. Betul. Tapi kalau membangun ya pasti kita juga ini. Jadi kita biasakan kedewasaan lah dalam tapi nggak tersinggung ya Pak Samuel ya? Pak Samuel nggak tersinggung ya? Baca komen-komen netizen Pak Samuel? Ya nggak tersinggung lah, itu kan hak dia. Katanya Kominfo akan berangus, kita kan nggak berangus buktinya. Oh iya benar. Jadi beneran nggak marah kan Pak Samuel komen-komen? Nggak marah. Oh iya, soalnya saya ikutan komen Pak. Nggak apa-apa. Pak, tapi tadi ada teman kita yang gara-gara speak up akhirnya diintimidasi loh Pak. WhatsApp-nya ada yang di-hack gitu Pak, diretas. Itu. Aduh, yang mencoba ngeretas WA saya itu ada beberapa, dikirain saya kurang paham kali ya. Tiba-tiba ada mendaftarkan akun nomor telepon saya untuk WA-nya dia lah. Saya kan udah bukan hanya sudah 3 step protection-nya, dan saya kan nggak mungkin saya. Ada yang kirim malware juga ke saya. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah apabila melakukan yang namanya doxing keluarga. Kan pejabatnya keluarga saya itu kan bukan urusannya publik. Nah ini harus kita jaga. Etikanya juga tetap harus ada. Pak, langsung aja deh kita bahas. Ini kan jadi pergunjingan masyarakat nih. Apalagi Patra juga merasa dirugikan karena Patra ini gamers loh Pak. Parah, Pak. Semuanya diblokir. Saya sebelum sukses gini saya gembel warnet Pak. Kasihan dia Pak. Gimana nih Pak? Kenapa sih sampai ini semua terjadi saat ini? Why? Tapi sebelumnya terima kasih lu kan udah dibuka sementara nih blokirnya. Oh iya. Makasih Pak. Udah dibuka nih. Jadi ya kita harus lihat sejarah perjuangan bangsa ini. 45 adalah deklaratif kita bahwa kita adalah negara berdaulat dan merdeka. Tahun 45 itu pun tidak cukup. Waktu itu kita dianggap negara kita kepulauan. Laut di antara pulau-pulau kita itu adalah wilayah internasional. Makanya ada piagam Juanda yang memperjuangkan Indonesia adalah negara kesatuan laut dan pulau tidak terpisahkan. Dari tahun 57 kita berjuang, baru diakui oleh internasional tahun 85. Ini adalah tonggak baru untuk kedaulatan digital kita. Kita sudah membangun ruang digital kita dari tahun 96. Saya salah satu yang membangun. Apakah ini sekarang kita tahun 2008 kita mendeklarasikan bahwa ruang digital itu ada aturannya dan itu bagian daripada negara kesatuan kita. Itulah Undang-Undang ITE. Nilai ekonomi untuk ekonomi digital itu sudah 1.000 triliun. Dan ekspektasinya di tahun 2025 menjadi 4.000 triliun. Ya kita kan punya pengalaman sejarah juga. Kita mau dagang. Pak Samuel, mau dagang tapi akhirnya menjajah.
Tapi dasarnya apa Pak? Maksudnya singkatnya yang biasa atau yang bisa diterima masyarakat awam Betul. secara sederhana. Kenapa diblokir? Gini, kalau dia tadi, kalau saya tahu alamatnya di Indonesia, dan kami punya jurisdiksi, saya panggil, kan nggak ada. Kita sudah suratin, nggak menjawab. Oke. Emang saya bisa datang sama Kominfo, kamu melanggar itu, kamu ini. Kan nggak bisa, itu negaranya orang. Apa yang bisa kami lakukan kalau tidak dengan memblokir, kalau ada cara lain? Kan sudah dikasih waktu cukup lama. Oke. Waktu kan sudah diumumkan juga, tapi kan tidak merespon. Baru merespon setelah diblokir. Oke, sebenarnya Memberikan bahasa itu yang dipahami kan. Kita sudah suratin baik-baik, ini sudah ada aturannya di Indonesia, mohon mendaftar. Sudah ada loh 9.000 yang mendaftar, ada 300 loh yang PSI asing. Kalau ini lebih banyak yang tidak mendaftar, mungkin kesalahan pemerintah ya. Tapi kan lebih banyak mendaftar. Oke, Ini ya. Pak, cuman ini banyak yang dikeluhkan sama masyarakat juga soal Steam deh Pak. Banyak yang melakukan transaksi di situ sudah dikenakan pajak. Nah kemudian apakah itu sudah aturannya atau gimana tuh Pak? Kan belum terdaftar. Begini, nah itu dia kan tadi pajak itu kan ada kewajiban undang-undang perpajakan memang ada dan mereka terima kasih sudah lebih advance untuk melakukan. Ini kan pendataan. Kan pendaftaran terkait PSI ini mendata siapa sih pelaku-pelakunya, pelaku ekonomi digital itu siapa saja. Kan di ruang fisik kita kan semua, emang Kompas TV tidak mendaftarkan, tidak minta ngurus izin untuk berusaha di Indonesia. Kan nggak juga, kan harus punya izin. Kita cuma bilang, tolong daftar supaya kita tahu siapa sih pelakunya, dia melakukan apa sih di ruang digital kita, supaya kita tadi tahu ekosistemnya apa saja yang ada di Indonesia. Ini kan untuk kebaikan bersama, kebaikan juga buat PSE-nya, PSE-nya juga tidak ada yang ngaku-ngaku PSE-nya itu punya saya. Oh, karena yang mendaftarkan pasti yang asli, karena punya dokumennya. Kalau nggak kan dikacau, kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Dan sekarang aplikasi-aplikasi itu setelah pemblokiran kemarin dan dibuka sementara, apakah ada pendaftaran Pak atau? Ada. Ada dari 7 itu yang 3 sudah mendaftar. Oke, yang sisanya termasuk PayPal. Yang sisanya itu Steam sama Yahoo itu Steam kan ada 3. Steam kan satu grup itu. Steam ada Dota ada CS GO-nya. Itu sudah berkoresponden ya. Sudah berkorespondensi dan lagi mengurus. Yahoo juga lagi mengurus. Oke. Itulah kira-kira. Jadi tapi diklaim caranya salah loh Pak. Benar. Gimana tuh Pak Samuel? Itu caranya bagaimana? Dia adalah terdaftarnya perusahaan ini di negaranya. Dia nggak punya PT di Indonesia. Terus saya hubunginya lewat apa? Saya sudah coba loh menghubungi mereka, tidak direspon. Dari 11 yang kami surati, hanya 4 yang merespon. Yang 7 tidak merespon. Oke. Apa kita langkahnya? Kalau saya katakan waktu itu kita tidak menutup, emang headline-nya apa? Headline yang keluar yang percakapan publiknya apa? Pemerintah tunduk sama kekuatan asing. Ya enggak juga lah gimana. Pasti ada 2 selalu ada 2 koin. Kita harus fair. Harus fair. Ini ada 2 koin. Pasti ada kelompok yang lain yang lebih besar lagi yang komplain. Wah ini negara dijual. Nah itu susah lagi kita menjelaskan. Iya kan? Serba salah ya Pak kan ya? kita kasih kesempatan ya lebih besar, makanya kita kasih kesempatan. Kita paham jahat banget. Tadi kan uangnya Mbak Cynthia kan ada 100 juta, nanti kayak transfer saya sedikit ya. 500 juta Pak, monopoli tapi. Itu dia makanya hari pertama kita masih ada toleransi di Turki ditutup aja. Kerugiannya langsung silakan laporkan. Itu ada gitu. Laporkan ke negara mana. Karena apa? Kedaulatan itu tidak dapat dinilai dengan uang. Oke. Kedaulatan ya, kita bicara kedaulatan. Oke. Mungkin sosialisasinya kali Pak. Iya, mungkin sosialisasinya nggak nyampe, orang jadi duitnya hilang. Berapa lama Pak Sam ya, ada dibukanya? jangka waktunya nggak Pak? Loh, ini dia, kita buka, tapi dia harus menyelesaikan. Tadi sudah mendaftar, by the way, PayPal sudah mendaftar. Tapi harus melengkapi. Dia harus melapor kepada otoritas keuangan dan mengurus persyaratan-persyaratannya. Nah, itu kita kasih waktu. Berapa lama itu tergantung mereka. Makanya mereka kalau mau ngurus, ya kita kasih waktu. Kita nggak mau.
Oh ya, terserah mereka kan kita nggak bisa dukti. Kamu harus di sini kan nggak juga gitu. Iya, Pak Inilah pilihannya dari ini. Pak Sam, gini Pak Sam, Ya. kan ada beberapa yang sudah mendaftar, tapi ada pula yang belum mendaftar. Cuma kan di sini ada mereka yang masih apa ya, istilahnya masyarakat Indonesia yang masih belum tuntas lah. Ya, betul. Kalau mereka yang tidak mendaftar, itu terus gimana nanti? Tetap nggak daftar gitu ya? Tetap nggak daftar nih, tetap bertahan untuk tidak daftar. Terus bagaimana dengan urusan antara perusahaan tersebut dengan masyarakat Indonesia? Benar. Karena kan berarti ada jangka waktunya nih. Ya ada. Nanti kalau mereka memutuskan tidak lagi mau mengurus, ya mereka harus ada pilihannya ya. Mereka tidak lagi beroperasi di Indonesia, bisa juga bekerja sama saja. Nggak tahu saya, nanti itu pilihannya adalah pada PSE-nya, bukan pada saya. Tapi opsi-opsi itu ada. Kalau mereka nggak mau, berarti ya mereka tidak mau. Memang tidak. Indonesia terlalu kecil, saya nggak suka dengan aturannya, nggak apa-apa juga. Waktu kita merdeka, yang mengakuin kita merdeka juga ada juga yang nggak mengakuin kok. Iya. Nah ini kan kita jadi nggak apa-apa juga, kita juga nggak memaksa. Jadi kalaupun Kan tidak mendaftar ya udah, berarti tidak akan beroperasi di Indonesia, gitu ya singkatnya ya? Benar. Iya. Itu Oke. kan pilihan. Nah ini banyak juga yang kemarin rame di video Pak Samuel juga mungkin banyak yang nge-reply dan komen itu karena masalah judi online lah Pak ya, judi slot segala macam yang Gaple Pak tuh, Samuel Pak, gaple. gaple Pak Samuel bilang itu permainan izinnya segala macam, tapi belakangan memang ada beberapa yang diblok juga. Kita pengen tahu sih Pak sebenarnya waktu pendaftaran si aplikasi-aplikasi judi ini pendaftarannya seperti apa Pak sampai diketahui itu sebuah permainan? Ini kan tadi kan ada laporan masyarakat. Jadi waktu kita lihat itu, ini waktu itu mendaftarkan sebagai permainan. Ada gaple, ada slot itu permainan karena tidak ada melibatkan uang langsung. Ada juga permainan-permainan yang lain dari barat juga ada. Itu permainan. Nah, tapi kita katanya ini karena ini bisa ditukar. Kemenangannya dia bisa ditukar dengan pulsa. Kalau dia menang jago, dia bisa tukar dengan pulsa. Nah, kalau memang kita arahnya ke sana, semua permainan nggak boleh memberikan hadiah, ya nggak apa-apa. Ini pilihan lagi. Nah, tapi kita tetap mendengarkan masyarakat, kita minta klarifikasi. Karena mereka mendaftarkan sebagai permainan, ini apa sih permainan kamu, kenapa kamu kasih hadiah? Kalau kasih hadiah, kenapa ininya? Nah, tapi kalau kita putuskan nanti, tidak boleh permainan, nggak boleh ada hadiah. Ya, nanti e-sport juga nggak boleh ada pemenangnya dong nanti. Jadi kita aneh-aneh. Makanya, tapi kita, benar, kita lagi minta, kita tutup langsung minta penjelasan resmi dari mereka. Kita panggil mereka karena sudah ada datanya. Mohon maaf, layanan kamu saya suspend dulu karena ditengarai oleh masyarakat mengandung judi. Silakan kamu jelaskan. Kalau bisa mereka kasih rilis. Ya kan? Nah, itu. Saya juga jadi penasaran soal pengawasan Kominfo Pak. Apa emang harus dari laporan masyarakat atau memang semua aplikasi yang terdaftar itu pasti diawasin Pak? Ya yang banyak terdaftar gini pasti diawasin dan itu kan aplikasinya banyak. Tadi yang saya jelaskan ini kan banyak mendaftarkan di last minute. Terus itu kan kita modelnya post audit. Kalau pra audit artinya waktu dia mendaftar kita cek dulu satu-satu. Oh ini sudah lolos, sudah semua diverifikasi. Nah itu kalau di kalau di ekonomi digital itu sudah orang punya startup sudah punya ide. Nunggu verifikasinya kan berbulan-bulan. Nah ini kita enggak, kamu harus mendeklarasikan. Saya layanannya apa? Dan mereka harus ada pernyataan di akhir memberikan data yang sebenar-benarnya. Kalau mereka ada niatan jahat, itu berarti memberi data yang salah kepada negara, itu adalah pidana, ada KUHP-nya. Ya. Itu pidana. Nah, itu dia. Makanya kami nanti melakukan verifikasi sambil kita suspend namanya. Kita suspend, kita tutup sementara sampai mereka mengklarifikasi. Apa sih permainan mereka ini yang mereka daftarkan sebagai pemain? Oke. Itu sih. Jadi bukannya kita nggak awasi, tapi kita langsung kan begitu ada respons kita langsung kita tuangkan waktu kita. Karena kan ada 9.000 lebih yang kita harus audit sekarang. Ini sekarang tim saya lagi mengaudit satu persatu. Pak Samuel, saya mumpung ada kesempatan ngobrol dengan Pak Samuel nih, kan saya suka ngumpul sama bapak-bapak nih Pak ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang suka ngasih aplikasi live joget-joget asusila gitu Pak. Nah itu nggak diblokir gimana tuh Pak? Pendaftarannya apa Pak? Kan kita makanya setiap orang yang mendaftarkan itu kan dia itu sosial media berarti kan. Tapi saya mau nonton bukan saya yang nonton ya Pak, teman-teman saya bapak-bapak yang lain Pak. Saya juga tahu dari mereka Pak. Saya mau kasih tahu aja takut Pak Samuel salah paham. Iya. Itu kan di UGC itu namanya UGC. Itu kan ada ketentuannya dan mereka harus melakukan, loh bukan kami ya, mereka melakukan yang namanya moderasi.
Moderasi kan jelas di Indonesia adalah ada undang-undang tadi yang kalau joget-jogetan apakah sudah melanggar undang-undang pornografi atau pornoaksi. Kan ada beberapa malah ditangkap, bukan hanya di ini blokir. Dulu pernah ada juga atas satu saya nggak usah nyebutkan, sekarang masih blokir karena mereka tidak melakukan hal itu. Karena mereka kan sudah membuat komitmen. Aturannya itu komitmennya mereka itu. Kalau mereka melanggar kita nggak bisa beroperasi sama sekali di Indonesia. Kalau mereka memperbaiki ya kita lihat dulu. Sebelum mereka itu kita lihat benar nggak ada perbaikan. Ada beberapa aplikasi yang kita blokir itu sampai sekarang tidak mau melakukan perbaikan, malah memang ini adalah aplikasi yang art. Jadi saya boleh menampilkan ketelanjangan. Tapi undang-undang pornografi kita kan nggak gitu bunyinya. Ketelanjangan itu termasuk pornografi. Nah ini yang jadi ya. Jadinya tidak bisa masuk di Indonesia otomatis. Nggak bisa masuk di Indonesia. Berarti emang harus disesuaikan dengan budaya dan undang-undang kita. Jadi Patra joget-joget aja, ayo. Enggak, nanti saya kalau bapak-bapak, teman saya bapak-bapak ngeliat joget-joget suka ini Pak, nyawer-nyawer gitu Pak. Nanti saya laporin Pak Samuel deh, saya udah ada nomor Pak Samuel. Pak Samuel terakhir Pak. Bukan ada aduan konten.id itu bisa. Jadi aduankonten.id itu bisa dilaporkan di sana. Lapor Pak. Nanti saya lapor Pak Samuel. Tapi saya lihat dulu Pak, ini asusila atau enggak gitu ya. Pastiin ya. Berarti saya nonton dulu Pak. Saya harus nonton dulu Pak. Pak Sam, terakhir nih Pak Sam, untuk masyarakat Indonesia yang mungkin masih mengalami kerugian, uangnya masih nyangkut, kira-kira harus lapor kemana nih? Ada nggak mungkin dari Kominfo wadahnya ataupun tempat pelaporan atau seperti apa gitu Pak? Nah ini kan kalau memang benar-benar sudah ditutup semua, ada kerugian, bisa diajukan. Di Turki juga bisa diajukan, masih bisa lewat. Tadi kan LBH juga membuka pelaporan, ada yang dirugikan juga bisa. Kita tadi mitigasi, tapi tadi yang namanya kedaulatan tidak bisa dinilai dengan uang. Negara ini berdiri karena kita berdaulat dan kita tidak bisa dibeli dengan uang. Baik, terima kasih nih Pak Samuel. Ini masuk bulan Agustus, betul. Saya sih setuju. Jadinya semangat kemerdekaan 77 tahun merdeka ya kan? Pak, setuju. Setuju. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Samuel udah Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Saya juga jadi ada pencerahan nih. Ternyata jadi kan saya nggak ikut nge-retweet pas ada video Bapak. Wah bener, enggak. Sekarang saya udah lebih tahu Pak. Lebih calm down. Lebih calm down Pak saya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Sehat thank you. selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan Terima kasih. ada jalan tengah dari Kominfo. Ini kan juga sudah disuarakan. Bener. Dan sekarang juga kita lebih tahu ya. Jadinya ya maksudnya baik. Cuma caranya kemarin sempat tergesa-gesa. Tapi sekarang Kominfo sudah melembekkan hatinya. Udah di ini dulu ya. Sementara dibuka. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian ini, apakah nanti akan berimpact sama efek domino yang lainnya? Itu yang perlu kita cari tahu ya kan. Benar banget. Nanti kita lihat beberapa hari ke depan ya. Patra silahkan joget. Oh jangan. Nanti pada ganti channel ini saya joget. Jadi ngopi episode kali ini akan 2 jam karena Patra mau disawer. Khusus segmen ini kamu harus joget. Nanti saya sawer pakai kue. Gimana? Gimana sih? Tetap bersama kami di Ngopi. Sebenarnya berapa banyak sih orang Indonesia yang menggunakan PayPal? Mengacu kepada laporan PayPal ya, 83% masyarakat Indonesia yang dia berbelanja software menggunakan PayPal.